Selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Majelis Jemaat GPIB Jatipon, Bekasi mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara umat sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 16. Meskipun saat ini pembatasan sosial berskala besar masih diberlakukan, namun hal itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk memuji dan memuliakan serta menyembah Tuhan. Melalui ibadah rumah tangga terpadu yang kita laksanakan pada malam ini, Rabu 13 Mei 2020. Ibadah rumah tangga malam ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Amperiana Nguru sebagai pelayan firman. Dalam ibadah rumah tangga malam ini, kita diajak untuk memahami kehendak Tuhan di dalam rumah tangga atau keluarga melalui tema damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dapat mengikuti ajakan duduk atau berdiri melalui tampilan layar atau melalui tata ibadah. Marilah saudara-saudaraku, kita siapkan hati dan kita fokus untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Sebelum ibadah dimulai, kita saat teduh sejenak. Perkawinan adalah lembaga tertua yang didirikan langsung oleh Tuhan Allah sejak Adam dan Hawa diciptakan. Di dalam perkawinan, suami istri hendaknya saling setia dan saling mengasihi. Semua itu bisa terwujud ketika kasih Kristus menjadi pengikat yang mempersatukan dan mempersekutukan. Kasih Kristus dihadirkan di dalam rumah tangga Kristen, maka damai sejahtera atau shalom akan hadir dan mengalir di dalam rumah tangga, sehingga semua anggota keluarga berbahagia di dalam Tuhan. Mari saudaraku, kita menghadap Tuhan dalam ibadah keluarga dengan penuh bahagia dan sukacita, karena shalom Allah hadir dalam kehidupan kita. Dikau yang kukasihi.
serta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, serta Bapa yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 16 akan beribadah dari rumah kami masing-masing. Persatukan kami dengan kasih-Mu. Ya Bapa, kuduskanlah tempat di mana kami berada dan kuduskanlah hati kami masing-masing sehingga kami layak untuk menghampiri hadirat-Mu. Pimpinlah ibadah dari awal hingga akhir, agar setiap doa serta puji-pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 34 ayat 12 sampai 15. Dibaca secara responsoria. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup? Yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mengulit dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah di dalam Kristus Yesus, biarlah setiap kami yang boleh membuka hati untuk boleh beribadah dan mendengarkan firman-Mu, sungguh-sungguh boleh dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kami, secara khusus di dalam segala pergumulan apapun yang kami hadapi, kami tetap mampu berdamai sejahtera. Berbicaralah kepada kami siap disapa oleh firman-Mu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah 1 Korintus 7
ayat 10 dan 11. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Selamat malam, jemaat Tuhan, Shalom. Umat Tuhan, berbicara tentang damai, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan damai itu sebagai suatu keadaan tanpa perang, tanpa pertengkaran, tanpa permusuhan, alias situasi dan kondisi yang aman. Damai adalah situasi dan kondisi yang sangat diharapkan oleh semua orang, termasuk di dalamnya anak-anak Kristus. Tetapi kenyataannya, saudaraku, damai ini tidak hadir begitu saja. Damai itu harus diperjuangkan. Dan tentu saja perjuangannya adalah di dalam Tuhan. Karena dialah sang sumber damai sejahtera itu. Nah, di dalam rumah tangga, damai juga harus menjadi bagian hidup keluarga. Apabila ingin hidup berbahagia. Ketika cinta kasih ada di dalam hidup rumah tangga, khususnya dalam hubungan suami istri, pasti damai sejahtera itu akan mengalir. Tetapi ketika cinta kasih Kristus itu menguap, mungkin karena mulai munculnya keegoisan diri sendiri, maka damai sejahtera itu pun akan hilang entah kemana. Tetapi apapun permasalahannya, saudaraku, seharusnya sebagai anak-anak Kristus, jangan hendaknya damai sejahtera itu hilang dari kehidupan Anda dan saya. Nah, perikop kita malam hari ini dalam ibadah keluarga membahas masalah bagaimana suami istri yang beriman kepada Kristus itu harus terus-menerus menjadi pembawa damai bagi pasangannya. Mungkin sebelum kita masuk dalam perikop, kita perlu sedikit melihat latar belakang surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus ini. Saudaraku, Korintus adalah sebuah kota yang cukup terkenal di zamannya. Sebab ia menjadi ibu kota provinsi Akaya yang termasuk wilayah pemerintahan Roma. Korintus juga merupakan kota yang hebat karena menjadi pusat perdagangan. Sehubungan dengan letak Korintus yang strategis, yang menghubungkan wilayah barat dan laut, utara dan selatan. Oleh karena letak Korintus yang strategis inilah, maka banyak orang berdatangan ke Korintus dengan segala macam keperluan mereka. Alhasil, penduduk di Korintus ini terdiri dari berbagai macam bangsa, suku, budaya dan agama. Di dalamnya ada pemujaan yang terkenal kepada salah satu dewi-dewi Yunani, yaitu Dewi Afrodit yang disebut dengan Dewi Cinta. Yang menyebabkan orang Korintus ini mengalami dekadensi moral yang bobrok akibat seks bebas yang dijalani oleh banyak orang. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di tengah kehidupan masyarakat yang seperti itulah, Rasul Paulus
mau mengajak jemaat Kristen di Korintus untuk tampil beda dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tampil dengan identitas diri sebagai pengikut-pengikut Kristus. Salah satunya adalah yang menjadi tema kita malam hari ini, yaitu memelihara damai sejahtera perkawinan. Pertanyaannya, mengapa hal memelihara damai sejahtera perkawinan ini amat penting menurut Paulus? Saudaraku, Paulus mau mengingatkan orang Kristen di Korintus bahwa perkawinan itu merupakan satu lembaga yang kudus. Sebuah lembaga yang dibangun dan didirikan oleh Tuhan Allah sendiri. Lembaga perkawinan adalah lembaga tertua, bahkan lebih tua dari gereja. Karena perkawinan itu didirikan dan dibangun oleh Tuhan Allah sendiri sejak manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sebagai lembaga tertua yang didirikan langsung oleh Tuhan, seyogianya lah penghargaan terhadap maligai perkawinan itu harus dijaga, harus dipelihara kekudusannya. Tuhan Yesus pernah berkata begini di dalam Markus 10 ayat 6-9. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudaraku, Paulus menandaskan bahwa semua orang beriman kepada Kristus yang menyebut dirinya orang Kristen, dia harus memelihara kehidupan perkawinannya dengan baik. Sebagaimana yang Yesus perintahkan, pasangan kawin tidak boleh bercerai untuk alasan apapun. Seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, sebaliknya seorang suami juga tidak boleh menceraikan istrinya. Jikalau keduanya memaksa untuk bercerai, maka mereka harus tetap memelihara kekudusan hidup tanpa bersuami lagi, tanpa beristri lagi. Mengapa saudaraku? Sebab Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 ayat 18 demikian. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Dengan kata lain, Paulus mau mengajak semua orang percaya, semua orang Kristen baik yang ada di Korintus ataupun yang ada sekarang ini, untuk memelihara kekudusan perkawinan, untuk hidup dalam perdamaian satu sama lain. Ada masalah dalam rumah tangga? Bukan perceraian yang menjadi solusinya. Tetapi bagaimana masing-masing orang dalam rumah tangga itu saling mengampuni satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Sebagaimana Kristus Yesus telah mengampuni dan mengasihi dunia ini sehingga rela menjadi penebus dosa dunia. Di dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, yang tercatat dengan api dalam Matius 4 ayat 43-45, di sana dikatakan begini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Lalu, dalam Matius 18 ayat 22 Tuhan Yesus menegaskan bahwa orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus harus melepaskan pengampunan sebanyak 70 kali 7 kali. Artinya saudaraku, dalam perjalanan rumah tangga kita, pasangan hidup kita itu bisa menjadi seteru kita, bisa menjadi musuh kita karena persoalan-persoalan hidup. Akan tetapi bukan kebencian yang harus kita kobarkan. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Melainkan
mengasihi, dan melepas pengampunan sehingga shalom Allah kembali hadir dalam kehidupan ini. Memang hal ini tidak mudah. Mengapa? Karena diperlukan adanya kerendahan hati untuk kita bisa mengakui kesalahan kita. Diperlukan kasih yang melimpah, kasih Allah dalam hidup kita ketika kita mau mengampuni kesalahan dari pasangan hidup kita ketika ia melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita melakukannya dengan penuh ketulusan dan kesungguhan, disitulah kita sudah menjadi anak-anak Bapa. Dan Kristus dipermuliakan lewat kehidupan kita. Sekaligus bukti bahwa Anda dan saya adalah anak-anak Kristus yang taat dan setia. Inilah identitas diri kita sebagai anak-anak Kristus. Nah, Paulus mau supaya semua orang di Korintus menghormati perkawinan. Lalu belajar untuk hidup damai dengan pasangan hidupnya sampai maut memisahkan. Dengan hal-hal yang seperti itulah mereka memperlihatkan citra diri mereka sebagai anak-anak Kristus. Nah, mengacu kepada firman Tuhan ini, sekarang apa yang harus Anda dan saya lakukan? Yang pertama, firman Tuhan mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya. Masalah apapun yang terjadi dalam rumah tangga Anda, selesaikan dalam terang firman Tuhan dan dalam kasih Kristus. Anda dan pasangan boleh marah, boleh berselisih. Tapi ingat firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan simpan amarah terlalu lama, saudaraku. Segera selesaikan sehingga suasana damai kembali ada dalam rumah tangga ibu bapak sekalian. Jangan pernah menyelesaikan masalah rumah tangga dengan perceraian. Tetapi ampunilah kesalahan pasangan ibu bapak sekalian. Sebagaimana Allah sudah mengampuni Anda dan saya di dalam Kristus Yesus. Berdamailah satu sama lain. Sebagaimana Kristus Yesus menjadi korban damai dalam hubungan kita dengan Allah Bapa. Yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita mau hidup damai dengan keluarga, tentunya hal-hal yang tidak membuat damai itu harus kita singkirkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengenakan kasih Kristus kembali dalam hati kita. Mungkin selama ini kita merasa tersakiti. Mungkin selama ini kita sering menyakiti hati pasangan kita. Ayo, ampuni pasangan ibu bapak sekalian. Jangan simpan amarah itu lama-lama. Jangan simpan dendam itu berlama-lama. Karena itu akan menjadi akar pahit yang merusak hubungan bapak ibu sekalian sebagai pasangan nikah. Berdoalah. Minta Tuhan Yesus menaruh kasih-Nya kembali di hati saudara-saudara. Datang padanya dengan kekuatan doa. Maka niscaya kasih pengampunan Allah itu hadir kembali dalam hidup kita. Yang terakhir, firman Tuhan mau mengajak Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita benahi hubungan kita dengan Tuhan dan sesama yang rusak karena dosa ketidaktaatan. Masa-masa social distancing karena pandemi COVID-19 ini yang membuat Bapak, Ibu, dan saya harus mengerjakan semuanya dari rumah. Harus lebih banyak tinggal di rumah. Harusnya memberi kesempatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kembali membangun komunikasi kita dengan Tuhan melalui mesbah keluarga. Dan juga membangun komunikasi kita dengan anggota keluarga. Ketika kita kembali menghadirkan mesbah Allah dalam rumah tangga kita, maka disitulah damai sejahtera itu akan kembali mengalir dalam kehidupan kita. Kalau dulu ketika kita masih sibuk belum masuk dalam social distancing, pagi-pagi kita sibuk untuk melakukan seluruh aktivitas kita sampai tidak sempat mendirikan mesbah keluarga. Nah, sekaranglah masanya. Tuhan memberikan kesempatan itu. Buka mesbah keluarga, pelihara kembali hubungan Anda dengan Tuhan dan pelihara kembali
hubungan Anda dengan seluruh anggota keluarga teristimewa pasangan hidup Anda. Dan rasakan bagaimana ketika mezbah keluarga dihadirkan dalam rumah tangga kita, ketika Kristus kembali berkuasa atas rumah tangga kita, cinta kasih Allah itu akan kembali mengalir. Mengikat, mempersatukan cinta kasih suami istri yang sudah terkoyak atau mulai terkoyak. Dan ketika cinta kasih kita kembali disatukan oleh Tuhan, kita akan rasakan damai sejahtera Allah yang luar biasa itu membuat kita berbahagia menjalani kehidupan rumah tangga kita. Walaupun mungkin saat ini kita berjumpa dengan tantangan dan pergumulan. Selamat melakukannya, saudaraku. Percayalah, ketika Bapak, Ibu, dan saya mau taat dan setia sesuai dengan firman Tuhan, Shalom, damai sejahtera Allah akan kembali hadir di dalam kehidupan perkawinan kita. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Umat Allah yang Kristus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga yang kami kenal dan kami sapa dalam Kristus Yesus. Kami berterima kasih karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang menyebabkan kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, kami masih boleh memiliki hati yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan di malam hari ini dalam ibadah yang boleh kami selenggarakan di rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Di saat ini, izinkanlah kami dalam ibadah keluarga ini menaikkan doa kami pribadi lepas pribadi. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa.
dengarkanlah doa kami pribadi lepas pribadi ini Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini bagi bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin bangsa kami. Berikan mereka roh hikmat untuk boleh menyelenggarakan tugas tanggung jawab mengayomi masyarakat Indonesia dengan shalom Allah lewat sikap yang adil, sikap yang benar di dalam kasih setia Tuhan. Secara khusus ketika negara kami, bangsa kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini, berilah roh hikmat kepada para pemimpin bangsa kami agar mereka dalam kesatuan hati boleh memerangi COVID-19 ini dengan hikmat Allah, sehingga akhirnya wabah ini boleh berlalu dari kehidupan kami. Semua boleh kembali melakukan aktivitas yang normal dan kasih boleh kembali hadir dalam perbedaan suku, bangsa, dan agama sebagai satu kesatuan umat Allah di bumi Indonesia ini. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, teristimewa gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Engkau memberkati gerejamu ini dalam tumbuh kembangnya. Memberkati majelis sinode selaku pimpinan GPIB agar mereka juga terus dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani dengan penuh kesetiaan, dengan program-program kerja yang berdaya guna bagi pembangunan tubuh Yesus Kristus di GPIB. GPIB, Jemaat Jatipon, kami juga serahkan padamu, Bapa memberkati dan menyertai. Berkati para presbiter, baik itu para pendeta, diaken penatua, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi. Tuhan memberkati, menyertai, menopang dan memampukan, agar para hamba-hamba Allah ini dapat melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan. Bahkan di tengah-tengah tantangan pandemi COVID-19 ini, gerak langkah pelayanan itu tidak terhenti, tetapi semakin aktif karena Tuhan yang menopang dan memampukan. Sehingga pelayanan-pelayanan itu boleh menjadi kesaksian tentang Yesus Kristus, Allah, sumber berkat karunia yang senantiasa membuat kami bersuka cita di dalam segala keadaan. Karena kami tahu pada akhirnya pandemi ini akan berlalu karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bagi mereka-mereka yang saat ini terpapar sakit, kami mau bawa dalam doa kepadamu. Kami mau berdoa bagi Ibu Winantusi Sularsol, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasulta, Bapak Ronald Pakasi, Saudara Ivan Looho, Ibu Riris Tobing, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nelce Detan, Oma Della Rosa, Ibu Adriana Della Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak Benny Tengker, Bapak David Supartono, Anak Luther Tobing, Ibu Sondang Tampu Bolon, Ibu Tina Siahaan, Bapak Thomas Da Costa, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Rora, Bapak Bujang Heng, Bapak Jonathan Ungirwalu, Saudari Hermin, Bapak Noke Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Jenny Saramarbai, Bapak Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean, Ibu Murti Sianipar, Oma Yel Nanlohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Patipelohi. Biarlah kekasih-kekasih kami ini boleh dikuatkan, disehatkan di dalam Tuhan. Tuhan berkenan memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang dipergunakan, sehingga mereka boleh disehatkan kembali. Dan hati yang gembira menjadi berkat untuk mereka, sehingga syukur boleh dinaikkan kepadamu. Kami berdoa bagi keluarga yang saat ini berduka, keluarga dari almarhumah Ibu Naomi Zulkarnain. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga duka, sehingga mereka tetap melihat penyertaan Tuhan di dalam duka cita yang mereka lalui. Kami juga berdoa pada saat ini, ya Allah Bapa di sorga, bagi keluarga kami masing-masing, Engkau memberkati kami, memampukan kami, agar di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini, kami masing-masing keluarga
boleh tetap mengandalkan Tuhan. Berkati kami dengan seluruh keberadaan hidup kami. Berkati anak-anak kami dalam masa depan mereka. Berkati juga pekerjaan-pekerjaan yang kami tekuni dari rumah. Semua boleh mendatangkan berkat Allah yang membuat kami mampu juga menjadi saluran berkat bagi sesama. Pergumulan-pergumulan yang ada di sektor-sektor mulai dari sektor 1 sampai 16 kami juga mau bawa padamu, Tuhan beserta dan memberkati. Semua yang terlibat dalam pelayanan di malam hari ini, baik liturgos, pianis, pelayan pujian, juga tim multimedia untuk streaming, Tuhan memberkati mereka semua. Ya Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami ini dan terimalah permohonan kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Ternyata takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh. Dan melindungimu tetap teguh. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan,
Jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu saat teduh. Kan melindungimu tetap teduh. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkanlah nats Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Ya Tuhan, sumber segala berkat dan Tuhan yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami telah memberikan persembahan sebagian kecil dari segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Berkati ya Tuhan, agar dapat digunakan untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Umat yang dikasihi Allah, pergilah, jalanilah kehidupanmu dengan penuh ketaatan sebagai anak-anak Bapa di sorga. Peliharalah damai sejahtera dengan sesamamu, teristimewa dengan keluargamu. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Heavenly Shalom, I like him. Heavenly Shalom, I like him. Heavenly Shalom, I like him. Heavenly Shalom, 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 I like him. Umat Allah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin.